Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Rogate. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 577, ayat 1, Puji Tuhan Debata. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kau mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 487, ayat 3, Tunghalak Namar Gugu. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu hukum yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu,
atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 238 ayat 1. Ihutonau sude hamu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 475 ayat 1. Otok tong ihutonokku. Dengarkanlah firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk Minggu Rogate ini, tertulis di Ayub 33, ayat 26 sampai 33. Ia berdoa kepada Allah, dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai, dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Ia akan bernyanyi di depan orang, aku telah berbuat dosa,
dan yang lurus telah kubengkokkan, tapi hal itu tidak dibalaskan kepadaku. Ia telah membebaskan nyawaku dari jalan ke liang kubur, dan hidupku akan melihat terang. Sesungguhnya semuanya ini dilakukan Allah 2-3 kali terhadap manusia. Mengembalikan nyawanya dari liang kubur, sehingga ia diterangi oleh cahaya hidup. Perhatikanlah hai Ayub, dengarkanlah aku, diamlah, akulah yang berbicara. Jikalau ada yang hendak kau katakan, jawablah aku. Berkatalah, karena aku rela membenarkan engkau. Jikalau tidak, hendaklah engkau mendengarkan aku. Diamlah, aku hendak mengajarkan hikmat kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 385 ayat 1, di Jowon Yesus Roh. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 249 ayat 1, Otmaho Otondiki, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita dengarkan pada Minggu Rogate ini tertulis dalam Kolose 1 ayat 9 hingga 14. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Rogate, sebuah kata dari bahasa Latin yang berarti meminta, memohon atau berdoa. Maka tema kita di minggu ini sangat sederhana tetapi juga sangat dalam. Tetap berdoa. Coba mari kita jujur, siapa dari antara kita yang kadang malas berdoa? Mungkin alasan kita karena capek, tidak sempat, buru-buru, banyak kerjaan, atau sudah mengantuk duluan, dan lain-lain. Ada pertanyaan penting bagi kita. Apa sih yang terjadi kalau kita tidak berdoa? Apakah Tuhan langsung marah? Apakah Tuhan langsung menghukum? Tidak. Tuhan tidak seperti preman yang marah kalau kita tidak lapor. Tuhan bukan pribadi yang mudah tersinggung lalu menghukum. Tetapi kalau kita tidak berdoa, bukan Tuhan yang berubah, kitalah yang berubah. Jiwa kita makin kosong, hati kita menjadi kering, kita mulai hidup hanya mengandalkan diri sendiri. Dan tanpa sadar kita kehilangan arah. Seperti dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 2. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara-saudara, dalam Kolose 1 ayat 9 Paulus berkata, sejak kami mendengarnya kami tidak berhenti berdoa untuk kamu. Paulus tidak berhenti berdoa. Mengapa begitu? Sungguh-sungguhnya Paulus berdoa. Karena jemaat Kolose sedang menghadapi masalah besar. Bukan penganiayaan, tapi pengajaran yang salah. Ada banyak ajaran yang masuk ke tengah-tengah jemaat. Filsafat kosong, ajaran mistik, asketisme, hidup selibat, puasa yang ekstrim, berpantang makanan. Banyak jemaat yang berpikir, ajaran tentang Kristus saja tidak cukup bagi mereka. Perlu tambahan, perlu metode lain. Itu sangat mirip dengan zaman sekarang. Hari ini banyak orang Kristen berkata, iman penting tapi harus tambah meditasi. Gereja penting tapi healing lebih penting. Firman Tuhan bagus tetapi yang penting suasana hati. Akhirnya iman Kristen dicampur dengan semedi, bertapa, dicampur dengan teologi kemakmuran, ajaran yang mengatakan orang Kristen harus makmur, harus kaya, orang Kristen harus jadi kepala. Jika jadi ekor itu bukan orang Kristen benar. Itu Kristen yang tidak beriman. Kristen kurang iman. Ibadah terus berjalan. Tetapi Kristus bukan lagi menjadi pusat satu-satunya. Ada yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa Paulus terus berdoa bagi jemaat Kolose? Dan kita juga diingatkan untuk berdoa. Karena tanpa doa, kita tidak peka dengan situasi. Kita rentan terhadap dosa. Tanpa doa, kita tidak punya ketahanan rohani.
dan kita mudah terbawa arus dan diambang-ambingkan tawaran dan godaan. Pertanyaan, kalau kita berdoa, apa yang kita minta? Di sini Paulus memberikan jawaban yang sangat jelas. Paulus tidak berdoa supaya jemaat kaya, supaya hidup jemaat nyaman sejahtera, supaya bisnis para jemaat semakin sukses, supaya jemaat bebas masalah, jauh dari beban dan tekanan. Tidak, bukan itu. Tetapi Paulus berdoa supaya jemaat dipenuhi dengan pengetahuan akan kehendak Tuhan, dengan segala hikmat dan pengertian rohani. Artinya, bagi Paulus yang paling penting bukan apa yang kita miliki, tetapi apakah kita mengerti kehendak Tuhan. Sekarang saya tanya, dalam doa-doa kita selama ini, kita lebih banyak meminta apa? Kesehatan? Kesuksesan? Jabatan? Memang tidak salah meminta hal seperti itu. Tetapi apakah itu yang paling utama bagi kita? Kadang ada terdengar doa seperti ini. Tuhan, buat aku berhasil. Tuhan, buat aku terkenal. Tuhan, buat aku tetap awet muda. Nah, ini yang menarik. Kita tahu semua orang akan tua, kulit akan keriput, rambut akan memutih. Tetapi kita tetap berdoa, Tuhan, tolong aku mau awet muda. Bukankah ini agak melawan kenyataan? Bahkan ada orang sekarang suntik perut, suntik paha, suntik pipi, suntik hidung, suntik sana sini, perawatan ini itu. Demi terlihat apa? Demi terlihat muda. Kenapa? Karena kita terlalu cinta pada dunia ini. Saudara-saudara, masalah kita sebenarnya bukan kurang berkat. Masalah kita adalah tidak pernah cukup. Inilah yang disebut keserakahan rohani dan jasmani. Kita berdoa, tetapi tidak pernah puas. Kita sudah diberkati, tetapi masih merasa kurang. Kita ingin lebih banyak uang, lebih banyak pengaruh, lebih banyak pujian, lebih banyak pengikut. Kita selalu ingin di atas, takut berada di bawah, takut tidak dianggap. Akibatnya, jiwa kita gelisah, cemas, tidak tenang. Padahal Yesus berkata dalam Matius 6, yang kita butuhkan sebenarnya makanan, minuman, pakaian. Paulus juga berkata dalam 1 Timotius 6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Bagi Paulus hidup sederhana cukup, tetapi realita saat ini kita tidak pernah merasa cukup. Saudara-saudara, disinilah kita perlu berdoa, mengoreksi doa kita. Paulus mengajarkan, jangan habiskan energi untuk meminta hal-hal yang kecil. Mintalah yang terbesar. Apa yang terbesar? Dalam Yohanes 3 ayat 16 kita melihat Allah memberikan yang terbesar, Yesus Kristus. Maka doa terbesar adalah, Bapa berikan aku Kristus. Tuhan biarkan Kristus hidup dalam aku. Tuhan biarkan aku mengenal Engkau. Tuhan ajarlah aku akan kehendak-Mu. Inilah doa yang sejati. Yesus juga berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Artinya, fokuslah mengejar kerajaan Allah. Jangan lain. Itu semua akan mengikuti. Kerajaan Allah lebih dahulu, lainnya akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara, apa kata Paulus tentang hasil yang kita dapat jika kita sungguh-sungguh berdoa? Jawabnya ada pada Kolose 1 ayat 10 hingga 14. Apa itu? Jika kita sungguh berdoa, kita tidak lagi hidup sembarangan. Hidup kita akan menjadi berdampak. Kita berbuah. Iman kita tidak dangkal. Kita punya ketahanan menghadapi hidup. Kita tidak mudah menyerah. Kita tidak hidup dalam keluhan. Kita akan sadar, kita sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terang. Inilah hidup yang penuh, bukan karena banyak harta, tetapi karena dekat dengan Tuhan. Sekarang saya mau tanya dengan jujur, apakah hidup saudara akhir-akhir ini terasa kosong, gelisah, mudah cemas, cepat lelah secara batin? Mungkin jawabnya bukan karena kurang uang, bukan kurang liburan, bukan kurang hiburan, tetapi
kurang doa. Karena tanpa doa, kita kehilangan arah. Kita kehilangan hikmat. Kita kehilangan kekuatan. Saudara-saudara, Minggu Rogati ini mengingatkan kita, tetaplah berdoa. Bukan sekedar berdoa, tetapi berdoa dengan benar. Bukan hanya meminta yang kita inginkan, tetapi mintalah yang Tuhan kehendaki. Mari kita ubah doa kita mulai hari ini. Bukan lagi Tuhan beri aku ini, tetapi Tuhan beri aku hikmat. Tuhan ajar aku kehendak-Mu. Tuhan bentuk hidupku. Tuhan jadilah Engkau yang terutama bagiku. Karena ketika kita memiliki Kristus, kita sudah memiliki segalanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Ampuni kami ya Tuhan, karena sering kali doa kami hanya bersifat hal-hal kecil. Kami lebih banyak meminta yang sementara dan melupakan yang kekal. Ampuni kami karena kami sering tidak berdoa, mengandalkan kekuatan kami sendiri, dan membiarkan jiwa kami menjadi kering. Tuhan, di Minggu Rogati ini, kami belajar untuk kembali berdoa dengan benar. Ajarlah kami untuk meminta yang terbesar. Berikan kami hikmat dan pengertian, supaya kami mengenal kehendak-Mu. Kuatkan kami dalam setiap pergumulan. Berikan kami kesabaran dan ketekunan. Dan jauhkan kami dari ajaran-ajaran yang menyesatkan. Biarlah hidup kami hanya berpusat pada Kristus yang telah menebus kami dan memindahkan kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 769, Tu Debatado Pakirimon, sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Serahkan
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.